Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Baiklah, hari ini kita mulai pembelajarannya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi hari ini adalah berkenaan dengan teks eksplanasi. Sebuah peristiwa atau fenomena tentunya terjadi melalui sebuah proses, baik itu proses yang dilakukan oleh manusia ataupun yang dilakukan secara alamiah. Untuk menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, terdapat sebuah teks yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, pada bab 5 ini kita akan membahas secara mendalam tentang ragam teks eksplanasi. Pembahasan akan dilakukan dari pengertian, struktur, kebahasaan, dan makna teks. Sebelum mempelajari lebih dalam, bekali diri kalian dengan membaca buku-buku referensi tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, pada umumnya, peristiwa yang dijelaskan adalah peristiwa yang terjadi secara alami. Misalnya, tsunami, gempa, kebakaran hutan, dan lainnya. Dapat juga menjelaskan tentang proses lain yang terjadi secara alami seperti metamorfosis, penyerbukan, dan sebagainya. Pada umumnya, teks eksplanasi bukan hanya menjelaskan fenomena alam yang terjadi, melainkan dapat pula menjelaskan fenomena sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Pada intinya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu secara rinci, sehingga mampu menjawab pertanyaan yang berfokus pada mengapa dan bagaimana. Pada pembelajaran teks eksplanasi juga terdapat meringkas isi teks eksplanasi. Nah, apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan meringkas? Ketika kelas 7 lalu sudah belajar ya, kata meringkas berasal dari bentuk kata ringkas. Dalam KBBI, kata meringkas berarti membuat menjadi lebih ringkas. Secara harfiah, meringkas adalah penyajian karangan yang panjang menjadi bentuk yang singkat dan efektif. Meringkas terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, tahap yang pertama adalah tahap membaca, di mana pada tahap membaca, antum dianjurkan untuk membaca sekilas agar memperoleh gambaran isi dari teks, lalu kemudian menemukan gagasan utama teks. Yang ketiga, antum harus menandai bagian penting yang termasuk di dalam bagian teks. Lalu yang kedua adalah tahap mencatat. Nah, pada tahap mencatat ini, antum diminta untuk menyusun gagasan utama dalam kerangka naskah. Lalu, memperhatikan urutan-urutan gagasan sesuai dengan urutan teksnya. Lalu, memastikan tidak ada gagasan yang terlewat. Gagasan penting ya maksudnya. Lalu yang terakhir adalah tahapan ketiga, mengembangkan catatan. Nah, dalam tahapan terakhir ini, antum diminta untuk mengembangkan setiap gagasan menjadi kalimat sederhana. Lalu mengembangkan gagasan berdasarkan urutan. Setelah itu, antum juga diminta untuk memperhatikan ketepatan pilihan kata, struktur kalimat, ejaan, dan juga tanda baca, yang tentunya semuanya menggunakan bahasa Indonesia baku. Nah, harus diingat juga ya bahwa gagasan utama dalam teks itu dapat berada di awal, akhir, tengah, maupun campuran. Semuanya tersebar di dalam isi teks. Nah, lalu diingat, gagasan utama tentunya ada gagasan penjelas juga. Nah, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi pengendali sebuah paragraf dan menjadi dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Materi selanjutnya yaitu berkenaan dengan struktur teks eksplanasi. Sama dengan teks-teks lainnya, dalam teks eksplanasi juga terdapat strukturnya. Nah, pada struktur teks eksplanasi ini terdapat 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, proses kejadian, lalu ulasan. Nah, yang pertama adalah identifikasi fenomena. Nah, di mana identifikasi fenomena yaitu bentuk
bagian yang berisi tentang pernyataan umum. Sama ya dengan teks-teks yang lainnya, semuanya ada pernyataan umum. Nah, di mana pernyataan umum ini merupakan penjelasan lebih awal tentang suatu peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan di proses itu. Nah, jadi di sini adalah pernyataan-pernyataan umum sebelum dijelaskan secara rinci berkenaan dengan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Setelah dijelaskan berkenaan tentang pernyataan-pernyataan umum tentang suatu peristiwa, nah selanjutnya pada struktur proses kejadian, di mana di sini akan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan dipaparkan secara urut dan bertahap, dimulai dari awal kejadian ataupun proses terbentuknya hingga akhir. Nah, dan bagian terakhir dari struktur teks eksplanasi adalah ulasan, yaitu pada bagian ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik peristiwa atau proses yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Sudah jelas ya bahwa di sini isinya tentang kesimpulan. Ulasan kembali berkenaan dengan pernyataan umum dan juga rinciannya tadi. Sejauh ini hal indah kumus soal nak. Lanjut ya. Selanjutnya masuk ke materi unsur kebahasaan. Nah, sudah jelas ya bahwa unsur kebahasaan juga ada di dalam teks eksplanasi. Nah, unsur kebahasaan yang pertama, penggunaan kata kerja yang berkaitan dengan fenomena alami. Nah, kata kerja yang berkaitan dengan fenomena alami ini contohnya seperti gunung meletus, tsunami, metamorfosis, penyerbukan, seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan kata konjungsi. Nah, Ibu tidak menjelaskan lagi ya secara lebih rinci karena di teks-teks sebelumnya juga sudah ada konjungsi. Nah, pada yang ini adalah konjungsi sebab akibat, di mana konjungsi sebab akibat ini contohnya adalah sebab, karena itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi kronologi. Nah, contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, setelah itu. Lalu yang terakhir adalah penggunaan istilah atau kata teknis. Nah, penggunaan istilah ini disesuaikan juga dengan temanya ataupun apa yang hendak dibicarakan. Kalau pada gunung meletus itu ada lava, magma, batu, ataupun atom. Kalau dalam tsunami itu adanya skala ketinggian ombak dan lainnya. Kalau misalnya dalam metamorfosis ada pupa, ada juga kepompong dan lainnya. Alhamdulillah Soleha, materi kita berkenaan dengan teks eksplanasi sudah selesai. Untuk lebih jelasnya lagi, tafadhol boleh silahkan membaca buku pembelajarannya dari halaman 165 sampai dengan halaman 191. Yang tidak paham, tafadhol silahkan bertanya ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silahkan antum buka halaman 190. Di sana ada kegiatan literasi. Silahkan antum isi sesuai dengan buku yang antum baca. Nah, bukunya bebas, apapun tentang teks eksplanasi. Lalu yang sudah selesai silahkan difoto dan dikirimkan ke ibu ya. Syukron soleh dan soleha. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.